Nah itu tuh mungkin ngaruh ya. Tapi ini pintu ini gerak sendiri sebetulnya. Gerak sendiri pintu ini. Heran. Ini pasti biasanya langsung hilang nih. Nah hilang nih biasanya nih. Aduh. Itu apa? Belum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe. Karena dengan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Oke, halo Sobat Horor. Kembali lagi bersama saya Steven Evander di sesi solo camping horor. Dan kali ini saya sedang berada di area Jombang ya. Tepatnya ada di sebuah desa apa tadi ya? Inilah saya lupa. Desa Ngagean apa desa apa gitu. Saya lupa. Dan saya ini ada di sebuah tempat di mana tempat ini dulunya dipakai menjadi kayak gor atau bangunan-bangunan pemerintah untuk pertemuan, tapi sudah terbengkalai karena banyak sekali orang-orang yang bilang bahwasanya, sebentar, aku kok ngeliat ini kayak autofokusnya itu ya sebetulnya. Nih, lihat itu aku fokus ke itu tuh. Ada kayak sarang tawon. Ah, gila gede banget. Oke, the back to topic. Jadi pernah ada tragedi, yaitu ada orang ketika perlombaan itu meninggal. Di situ juga ada di sini, di area sini sebetulnya. Dan lapangannya itu di sebelah sana sebetulnya. Nah, bangunan ini itu terkenal sekali dan sudah terbengkalai. Itu sudah sekitar hampir 10 tahun sebetulnya, 8-9 tahun lalu. Di era-era pada tahun 2014-2015 tuh sudah berhenti beroperasi. Konon banyak yang bilang bahwasanya di lokasi ini itu menjadi satu, ada yang bilang sarang pocong. Kedua, ada salah satu pocong yang mengerikan bentuknya, karena ada warga yang bilang pernah melihat pocong berwarna hitam sebetulnya. Pocong hitam. Wah, ngeri nggak tuh sebetulnya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba ngecamp di area sini sebetulnya. Ini adalah toiletnya nih sebetulnya, gelap banget ya. Ini sekarang jam menunjukkan jam 5:30 sore sebetulnya. Sandakala. Tuh sebetulnya toiletnya. Ini aku sengaja memang tidak memakai penerangan biar kalian bisa melihat seperti inilah kondisi ketika tidak ada penerangan sebetulnya. Toilet zaman dulu banget sebetulnya. Toilet zaman dulu banget. Nih. Oke sobat horor. Saya akan mencoba camp di sini. Saya akan coba mendirikan tendanya itu di area mana ya? Di sini aja sebetulnya. Saya akan mendirikan tenda di tengah-tengah sini aja. Soalnya kalau di toilet kayak menjijikan gimana gitu. Dan ada satu ruangan. Nah, ada satu ruangan yang aku belum buka nih. Tapi nanti aku bakal bukanya ketika malam hari aja. Biar kalian penasaran sebetulnya dan gak skip videonya nih. Oke, sobat horor yang kepo, yang pengen tahu seperti apa malamnya suasana di bangunan bekas gor atau bekas pemerintah ini, buat apa sih aku tuh ya, pertemuan pemerintah lah, ini bangunan gini ya sobat horor. Dan katanya dihuni oleh sosok pocong-pocong, terutama pocong hitam. Dan kenapa kok bisa ada pocong hitam? Ikuti keseruan saya, ikuti pokoknya, dan jangan skip biar kalian tahu seperti apa fenomena dan hal-hal aneh yang akan terjadi di sini. Dan barusan tadi aku jatuh sobat horor, kalian lihat aku berdarah. Ini aku berdarah sobat horor. Aku tadi jatuh di area depan sana. Aku jatuh karena akses masuk ke sini tuh kayak ada lubang-lubang gitu, dan aku nginjak ya. Aku tuh nginjak lubang, terus aku kena temboknya kebetulan kayak ada batu-batunya gitu. Wah, langsung berdarah nih. Wah, gila, langsung berdarah. Udah lah, nggak apa-apa lah. Laki-laki kalau kayak gini kuat, tapi laki-laki lemahnya kalau demam.
Oke sobat horor, ikuti saya terus dan jangan skip-skip biar kalian tahu keseruannya tempat ini seperti apa. Ini di area sini nih, kalian lihat sudah sobat horor. Wah, 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 wah. Ini tempat kayak ada aup-aupnya ya. Apa sih bahasanya kalau di daerah kalian? Kalau di aku tuh namanya aup-aup. Kayak buat mewadahi kalau ada hujan atau apapun itu. Oke, yuk sobat horor. Saya akan dirikan tenda. Let's go. Teman-teman, sekarang jam menunjukkan pukul jam setengah 9 malam. Saya kurang lebih tadi menunggu itu 2 jaman sebenarnya. Yang saya lakukan ya ini saya bikin minum, bikin ngopi, bukan ngopi sini ya, wedang ya, wedang minum aja karena jujur aku lagi nggak terlalu enak badan dan
apa ya bahasanya itu, saya pribadi kayak enak gitu buat masak, apalagi di tempat-tempat seperti ini. Kalian bisa lihat ini debu-debu semua, kotor semua. Kalau saya udah sakit terus kayak gini, aduh pusing sobat horor, pusing. Nah, dan yang saya lakukan dari tadi adalah satu, saya selalu melihat ke arah sana, ke kamar kosong itu tadi, itu yang kamar kosong, ke kamar yang belum saya buka sebetulnya, belum saya buka. Itu pertama. Habis itu tadi kedua, saya ini paling bikin ini. Terus saya ketiga adalah mencoba adaptasi lingkungan. Saya mencoba untuk adaptasi di area sebelah sini itu, eh, apa ya, saya ngerasain gimana gitu. Dan saya memang ngerasain bahwa nggak enak di area kamar yang belum saya buka. Itu saya ngerasa dari tadi situ hawa-hawanya mulai gak enak. Dan memang di area kamar mandi ini juga cukup intensif juga, karena dari tadi saya itu, saya nggak nge-record, saya nggak ngerekam, tapi saya mendengar seperti ada pergerakan benda seperti kayak di dalam kan seperti ada kayak kayu-kayu gitu kan, itu kayak geser, krek krek, anything. Mungkin aja kalau kita berpikir positif itu adalah tisu tikus sobat ya. Tapi tadi aku lihat gak ada tikus, gak ada hewan-hewan di sana ya. Memang kalau kita berbicara tentang gaib itu memang bahasanya harus di luar nalar, belum bisa kita pikir nalar. Oke, minum dulu sebenarnya. Berbicara tentang pocong hitam, jadi kadang ada orang yang pernah bilang kayak ngelihat pocong hitam itu gimana wujudnya, terus kenapa bisa ada pocong hitam. Semua kembali lagi, jenis-jenis bentuk-bentuk setan semua tergantung sugesti. Itu pertama, mau pocong, kuntilanak, apapun itu. Cuma kalau kita mempelajari, kalau kita mempelajari lebih dalam lagi tentang hal-hal pergoiban, pocong itu kenapa bisa ada pocong hitam. Kalau kuntilanak deh, kita ngomong masalah kuntilanak merah. Kenapa ada kuntilanak merah, ada kuntilanak putih? Kalau kuntilanak merah, katanya dia mempunyai dendam yang cukup luar biasa di dunia ini, sehingga amarahnya itu ibaratnya menyimbolkan dia tuh berwarna merah, dia tuh amarahnya ri. Jadi kuntilanaknya penuh dendam. Itu kalau kata-kata pakar-pakar spiritual. Dan kalau pocong hitam, apakah pocongnya juga bahasanya itu juga penuh dengan dendam seperti kuntilanak merah? Tidak, sobat horor. Pocong hitam, rata-rata para pakar spiritual mengatakan bahwa pocong hitam itu adalah pocong yang hasil bentukan jin dan hasil dari ilmu hitam. Jadi kiriman. Rata-rata kalau pocong kiriman itu berwarna hitam, rata-rata itu kiriman ilmu hitam itu. Nah, pertanyaannya kenapa ada pocong hitam di area sini? Ada dua faktor kemungkinan. Faktor pertama, bisa aja memang ya kita nggak tahu, namanya setan bisa aja bisa kemana aja hinggapnya. Kalau memang tempatnya di sini ya di sini. Apalagi masyarakat bilang selilet pocong, sarangnya pocong. Ya tidak menutup kemungkinan memang tempatnya sangkarnya, sarangnya gitu loh. Kedua, bisa aja dikirim. Dulunya tempat ini mungkin berjaya pada masanya, dan ketika ada orang nggak suka dikirimlah ke sini, sehingga mungkin timbul suatu pembicaraan dan kayak gosip-gosip, sehingga orang takut untuk menempati tempat ini, bisa bikin rezeki seret bahasanya. Kayak makanya itulah, kalau ada orang pesaing usaha, dia akhirnya bikin ngiring-ngiring gitu biar usaha orang lain itu seret, usaha orang lain itu jadi berkurang rezekinya. Nah makanya saya selalu bilang sama kalian, kalau kalian pengen apa namanya, jadinya, tapi jadinya promosi ya enggak. Jadi maksudnya saya kan selalu bilang sama kalian, kalau memang kalian pengen usahanya nggak mau diganggu sama ilmu hitam, nah kan aku ada tuh kayak order batu perlindungan itu buat itu sobat horor, biar menang kalau semua kayak gitu bahasanya gitulah. Tapi ini bukan promosi loh ya, ini cuma menjelaskan seperti itu. Oke, habis ini aku habisin dulu ini minum. Habis itu aku bakal ajak kalian buat teror. Mumpung ini kan jam-jam mendekati jam 9 malam nih, aku bakal ajak kalian tuh buat coba masuk ke ruangan itu. Aku bakal ajak kalian buat masuk ke ruangan itu sebentar. Dan aku akan ajak kalian lagi untuk explore ke area sana. Dan kita ke dalam toilet lagi, yang menurut aku hawanya udah enak banget di sini. Tapi anehnya di sini tuh hawanya itu nggak panas-panas banget ya. Panas tapi nggak panas-panas banget gitu. Jadi kayak apa ya nih, kalau kalian lihat saya sobat horor di sebelah sini, saya itu tidak berkeringat sama sekali, tapi sebelah sini saya berkeringat. Kalian bisa lihat sobat horor perbandingannya. Di sini tuh kayak saya tuh ngerasain aura panas banget di sini. Di sini dingin.
Di sini panas nih. Saya berkeringat di sini. Ya walaupun tadi saya jatuh ya, ini masih ada lukanya, cuma di sini auranya panas atau panas gitu. Dan aku merasa bahwa mungkin aja kalau memang dikatakan orang-orang ada sosok pocong hitam itu mungkin di area sebelah sini. Tapi aku nggak tahu. Yang namanya setan itu adalah fleksibel, bisa di mana aja munculnya gitu. Saya nggak tahu. Saudara, kalau di sini siap-siap langsung kita eksekusi ya saudara. Suara apa itu? Ada suara laki-laki. Halo, ada orang? Ada orang? Saudara, mari kita eksplor. Oke, Sobat Horor, saya akan ajak Sobat Horor buat explore Sobat Horor ya. Ini jujur, energi atau hawa, rasa-rasanya itu di area sebelah sini, Sobat Horor ya, di area-area yang saya camping ini nih, itu berbeda banget Sobat Horor sama yang tadi sore. Hawanya itu beda banget, sumpah. Bangunan ini hawanya beda banget. Entah ya Sobat Horor, gimana. Pokoknya aku ngerasa hawanya itu jadi lebih gimana gitu. Ini ada botol apa ya? Tuh, ada botol produk lah ya, aku nggak mau sebut takutnya endorse. Tapi dia lihat udah kayak zaman dulu banget nih. Ya sudah kayak gitu. Bawahnya enak banget nih. Dan tadi, asal kalian tahu Sobat Horor, saya itu denger kayak apa namanya, suara itu dari arah depan. Sebentar, ini kenapa tiba-tiba ngeblur ya kamera saya? Aduh, loh, jangan-jangan ada di sini. Enggak. Kok ngeblur ya? Hah? Jangan-jangan ada. Jangan-jangan ada tadi. Kenapa tiba-tiba kameraku ngeblur? Kenapa tiba-tiba kameraku ngeblur? Aneh. Di sini Sobat Horor. Di sini saya cium bau busuk nih. Di sini saya mencium bau busuk yang cukup luar biasa nih di sini nih. Wah, ini bener-bener sih kalau orang bilang adalah sarang atau markas pocong. Bener Sobat Horor. Baunya busuk banget ya. Wah, mulai Sobat Horor. Mulai. Yuk, sebelum kita masuk ke sini, saya akan coba ke area kamar mandi dulu Sobat Horor. Seperti yang kita tahu Sobat Horor ya, bahwa tadi sore kan saya sudah ngesut sana. Di area sebelah sana itu hutan semua Sobat Horor. Karena memang dia ada kayak di daerah kayak kabupatennya, di desa-desa lah dekat-dekat hutannya gitu. Jadi yang kita dengar cuma suara jangkrik doang. Itu kain-kain apa sih ya Sobat Horor? Kayak ada kain-kain apa sih Sobat Horor? Tuh, ada kayak celana-celana kayak gitu, celana-celana apa ya? Buat apa gitu Sobat Horor? Maksudnya itu buat apa gitu kayak gitu. Ini tuh dapur ya Sobat Horor ya? Oh iya, itu dapur. Kayak dapur atau apa sih nam? Itulah bang Sobat Horor ya. Tuh ada kayak bahan-bahan makanan, tuh ada telur, bekas telur. Oke, Sobat Horor, yuk kita daripada terlalu basa-basi banget, kita langsung masuk ke area ruangan ini Sobat Horor. Masuk ke ruangannya nih.
Ini ruangan ini yang bener-bener menurut aku pribadi tuh harus kayak, kok gerak sendiri? Ngeblur, ngeblur, ngeblur. Sebentar, 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 sebentar. Tiba-tiba ngeblur. Ini gerak sendiri. Hah? Wah, tempat ini bahaya banget. Sumpah tempat ini bahaya banget. Wah, bener kan? Sesuai dengan apa yang saya bilang sobat horor, bahwa di sini itu sosoknya itu bisa ngerakin benda-benda. Makanya, jujur, di sebelah sini hawanya bener panas banget sobat horor. Sangat dari itu tuh mungkin ngaruh ya. Tapi ini pintu ini gerak sendiri sobat horor. Gerak sendiri pintu ini. Heran. Hei, hei, halo. Wah, sumpah ini nggak lucu banget, sumpah nggak lucu, nggak lucu. Wah ini sudah mulai gini nih sobat horor. Wah jin, merinding aku, merinding sumpah. Soalnya aku bingung juga kalau mau hehe mau dikejar itu setan mana bisa dikejar. Ini emang harus cepat pasang kamera CCTV deh. Coba deh, aku mau coba bahasanya itu lebih tenang dulu. Karena kalau aku nggak tenang, aku panik, aku bisa gegabah sobat horor. Baunya kayak busuk di sini. Halo, halo, halo. Kayak baunya busuk banget. Halo, halo, halo. Suara laki-laki. Udah ada suara laki-laki. Toilet juga lumayan suara. Tadi tuh aku ngerasa seperti kayu-kayu di toilet itu kayak gerak-gerak sendiri gitu sebenarnya. Tunjukkan wujud kamu seperti apa. Tunjukkan wujud kamu seperti apa. Penasaran sama wujud kamu seperti apa. Sebentar. Sekarang mungkin jam 9-an ada ya. Nanti aku bakal coba taruh kamera CCTV. Yang pertama di area, pasti yang di area ruangan sana. Kemudian di toilet. Nggak ada lagi udah. 2 titik itu. Malah justru di ruang tengah sini, di mana saya naruh tenda, sebetulnya. Di mana saya naruh tenda itu biasa aja. Ruangan bawahnya biasa aja loh. Oke, sebetulnya. Saya bakal coba ambil kamera CCTV dan saya mau langsung pasangannya. Mari kita lihat seperti apa di sini sobat horor. Yuk, ikut saya terus dan jangan skip-skip. Gas. Ya, sobat horor, saya taruh kamera kedua saya di area toilet yang area di mana sering ada suara-suara dan sering ada pergerakan-pergerakan benda di area sebelah sini. Pokoknya ikuti saya terus sobat horor ya. Mari kita lihat seperti apa sosok di sini. Saya akan taruh kamera ketiga saya di area ruang sebelah. Let's go. Saya akan taruh kamera ketiga saya di area sebelah sini sebenarnya.
di mana saya tadi melihat pintu itu bergerak sendiri, kemudian sepada dia mengetok. Aku nggak tahu itu apa, tapi berkali-kali kamera saya selalu ngeblur dan tidak bisa menangkap. Dan saya ketika dan saya memang selalu lebih rutin banget untuk melihat kamera-kamera terus karena banyak banget penonton ya, banyak banget sobat horor yang mode kak fokus kamera itu ada penampakan masa nggak lihat, makanya saya fokus dan ketika saya lihat begini blur sobat horor. Oke, yuk saya tinggal dulu sobat horor. Saya sudah taruh kamera 2 dan kamera 3. Sekarang terakhir aku tadi lihat itu jam setengah 10 lebih 15. Aku terakhir lihat jam-jam segini harusnya menjadi jam-jam epic sebetulnya. Jujur sebenarnya ya, aku sebenarnya malas banget loh start dari sore karena nunggunya tuh lama banget. Makanya aku kadang lain kali pengen banget sering-sering kalau langsung datang tuh jam 9 gitu. Males kalau dari jam 6 gitu. Cuma kadang momen sandakala itu adalah momen yang poin juga, itu poin juga. Biar saya ngerasain itu dan saya bisa merasakan atmosfernya itu lebih dalam gitu loh. Cuma menunggunya sampai fase CCTV jam 10-an ini tuh lama. Saya cuma dari tadi kalau kalian lihat kan enakan di skip kan, kayak tiba-tiba udah malam nih. Saya tuh kayak gini doang nih, tiduran nunggu jam berapa, masih jam 7 kayak gini sampai setengah 8. Bayangin aja sobat horor, se-effort ini membuat sebuah video sobat horor. Buat sebuah penelusuran itu adalah effortnya luar biasa. Makanya saya pribadi jauh lebih apa ya, lebih seneng kalau explore doang, nggak camping. Kalau camping itu kayak gini, penderitaannya seperti ini. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Jadi aku mau bilang mumpung masih ingat ya, mumpung masih ini belum tegang banget nih ya, walaupun aku udah deg-degan tadi ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan ya, ya bahkan rezeki kalian yang berlebih dan mau mendonasikan dan support saya untuk petualangan horor saya. Dan yang belum dan pengen mendonasikan, saya mau ucapkan terima kasih dan bisa di sini sobat horor ya. Itu langsung ke rekening saya sobat horor. Dan semoga berkat berlimpah dikali lipatkan lah buat kalian semua sobat horor. Ini perih-perih tapi ya mana? Oke lah, aduh mantap. Ada suara sobat horor. Ada suara dari area kamar mandi. Ada suara gedek gedek gedek. Ada suara. Hanya bisa dengar seperti ini. Kalau didatengin hilang. Didatengin hilang pasti. Pasti hilang. Aduh. Betul.
Ada suara pintu. Ada suara pintu kayak deg 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 deg. Wah, sumpah. Coba intip sobat ya. Mari kita coba intip. Mari kita buka pelan-pelan sebetulnya. Kita buka pelan-pelan nih. Kita buka pelan-pelan ya. Hawanya udah menyenangkan banget nih sumpah. Ini biasanya kalau sudah kayak maksudnya kayak gini, udah mau ngintip-ngintip gini saya nih, ini pasti biasanya langsung hilang nih. Nah, hilang nih biasanya nih. Aduh. Aduh. Itu apa? Hai. Tadi di sini. Tadi di sini. Baunya. Wah. Sumpah, gile. Wah, aku ngeliat ya, kayak hitam-hitam, tapi ngeblur. Kamera aku ngeblur tadi. Tapi ada hitam-hitam aku lihat tadi ada hitam-hitam. Di sini nih. Nih, aku lihat di sini tadi. Mana? Terbang di atas. Hah? Terbang di atas. Hah? Di mana dia? Wah. Aku ambil kamera dulu deh. Aku ambil kamera CCTV dulu sobat teror. Oke, sobat teror. Aduh. Aku udah ambil kameranya. Dan tadi itu jelas banget. Saya ngeliat ada sosok di area sebelah sana. Saya lihat jelas banget sobat teror. Tapi di kamera nggak kelihatan jelas. Yang aku lihat dengan mata kepala aku pas lagi aku gini. Itu kayak memang seperti ada kain hitam. Aku lihat kain hitam. Wah, berani aku sumpah. Ini kalau udah kayak gini, biasanya setan kalau udah kayak kepergok gini, dia nggak akan pernah muncul lagi. Cuma juga sebenarnya. Tapi dari aku tadi dapat. Harusnya dapat itu. Itu yang kalian mau kan sobat? Itu yang kalian mau kan? Tuh, saya sudah maksimal mungkin tapi hasilnya ngeblur. Susah sobat. Karena setan itu kenotis. Biasa setan kalau kenotisnya gitu tuh, blur. Tapi nggak tahu nanti. Coba kita lihat di kamera CCTV seperti apa. Oke, sobat teror. Itu aja untuk video kali ini. Saya jujur bingung banget harus gimana. Tapi at least saya ngerasain auranya, saya ngerasain hawanya, dan saya mendengar mereka yang tadi terlihat ada di sini. Dan benar dugaan saya, jangan-jangan kain hitam itu adalah pocong hitam yang selama ini diomongin oleh warga. Oke, sobat teror, kita tutup video kali ini. Terima kasih kalau sudah menonton. Saya Stephanie Vander pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bagi kalian yang mau mendonasikan rezeki kalian, sobat teror ya, saya terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang kalian donasikan bisa bermanfaat buat petualangan horor saya. See you on the next video. Salam pasukan sobat teror and bye bye.